Kebetulan di FOJB ini tuh terbagi ke 4 manajemen, Kang. Oke. Yang pertama itu ada Learning Center, yang kedua itu ada Media Center, dan yang ketiga itu tuh ada Social Center, dan yang keempat itu ada Business Center gitu, Kang. Oke, kalau semisal terkait FOJB, ayo gitu untuk Akang Teteh kalau semisal mau join FOJB, kami juga welcome gitu ya untuk Akang Teteh yang mau join gitu, karena kami juga terbuka kepada Akang Teteh. FOJB ini bisa menjadi salah satu ajang silaturahmi ya. Betul. So kalau misalkan sengaja untuk ngumpul antar OSIS kan susah sebenarnya Iya, ya. Kang. Karena OSIS kan punya kegiatannya masing-masing, punya agenda. Tapi kalau misalkan sekarang bikin sebuah acara gede satu Garut, semua OSIS ngumpul, itu kan pengalaman yang mahal ya, Iya, saya betul. rasa. Kalau semisal kalian ragu gitu ya, mau ikut OSIS atau enggak, saran dari saya sendiri mah lebih baik ikut aja, Kang. Soalnya asal kalian bisa memanajemen waktu, itu tuh udah bagus banget dari FOJB Kabupaten Garut ya, Kang. Semoga gitu untuk kedepannya FOJB wilayah 11 itu tuh bisa lebih maju lagi, kemudian bisa melaksanakan kegiatan dengan inovasi-inovasi yang lebih berkembang, kemudian jayalah intinya mah untuk FOJB wilayah 11. Rudy itu baca buku Is It Bad Habits or Good Habits gitu oleh Sabrina Ara. Jadi ini tuh buku itu menceritakan tentang bagaimana gitu cara mempertahankan kebiasaan baik dan juga mengubah kebiasaan buruk. Yang dimana ini juga kebiasaan-kebiasaan walaupun emang kecil gitu ya Kang, ini juga akan mengantarkan kita gitu untuk masa depan nanti. Bisa jadi salah satu buku yang direkomendasikan oleh Rudy ya, karena kebiasaan ini istilahnya memberikan dampak ya, meskipun Betul. sekecil apapun gitu, itu akan memberikan dampak positif yang luar biasa ya. Halo teman-teman Primaries, terima kasih masih menyaksikan Primaries Podcast. Hari ini kita senang sekali kedatangan dari teman-teman FOJB bersama dengan Kang Rudy Revi ya. Betul, Oke. Kang. Hatur nuhun Kang Rudy, Kak Rudy ya, udah istilahnya berkenan dan kita akan ngobrol-ngobrol ke depan nih gitu ya, terkait mungkin apa itu FOJB, kemudian istilahnya program-program ke depan, mimpi-mimpi FOJB dan seterusnya. Baik, sebelumnya mungkin boleh perkenalan Rudy nih. Rudy ini sekarang kelas berapa, kemudian lagi sibuk apa dan seterusnya. Silakan. Oke, izin perkenalkan saya Rudy Rafi Febriadi dari SMA Negeri 2 Garut. Kebetulan di FOJB juga saya sebagai koordinator wilayah 11 atau yang kita kenal sebagai Kabupaten Garut. Dan untuk sekarang ini saya itu kelas 11 dan kalau untuk kesibukan sih sekarang emang lagi ngegarap event yang ada di FOJB sama yang ada di sekolah juga, Kang. Gitu. Dan sekarang itu kalau di SMA, jadi ini adalah SMA 2 Garut ya, teman-teman SMA 2 Garut barangkali yang sedang menonton. Kalau di OSIS-nya selaku apa sebelum kita ke FOJB? Kalau di OSIS saya selaku ketua OSIS-nya, Kang. Oh, jadi kebetulan juga ya, jadi ketua OSIS di SMA 2 Garut dan juga sebagai koordinator wilayah segarut berarti ya. Betul, Kang. Alhamdulillah ya. Jadi istilahnya ada 2 kegiatan ya, luar biasa nih Rudy. Betul. Baik, Rudy, saya ingin tahu dulu nih, cerita dari awal dulu nih. Gimana ceritanya seorang Rudy bisa ikut ke OSIS? Kalau ceritanya emang dulu dari SMP juga gitu ya, saya mengikuti kegiatan organisasi OSIS gitu ya Kang. Terus kemudian di SMA juga awalnya tuh saya tuh rada plain gitu ya terkait mau ikut OSIS atau enggak. Tapi seiring berjalannya waktu gitu untuk mengetahui jangka panjangnya, akhirnya saya juga mengikuti open recruitment gitu dari OSIS. Waktu itu pas waktu kelas 10, pas waktu periode pertama. Dan sekarang juga alhamdulillah lanjut periode kedua sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 2 Garut. Nah, seseru apa sih ketika Rudy ngikutin OSIS? Karena mungkin di sini barangkali ada teman-teman yang istilahnya masih ragu mau ikut ke OSIS atau enggak ya. Mungkin bisa dikasih cerita gimana? Baik, Kang. Kalau semisal terkait seru atau enggaknya di OSIS itu pastinya seru ya, Kang. Alhamdulillah saya juga di OSIS dapat teman-teman yang baik gitu ya, Kang. Dapat pelajaran gitu, ilmu yang baik di OSIS juga gitu. Biar nanti efeknya juga bisa jangka panjang gitu, Kang. Dan alhamdulillahnya juga ada pembina yang baik di OSIS juga. Intinya mah kalau untuk di OSIS sih, kalau semisal kalian ragu gitu ya, mau ikut OSIS atau enggak, saran dari saya sendiri mah lebih baik ikut aja, Kang. Soalnya asal kalian bisa memanajemen waktu, itu tuh
udah bagus banget. Nah, biasanya kan di OSIS itu ada tantangan ya. Ya. Ya, tantangannya itu pasti mungkin ketika ada acara atau mungkin pas rapat dan seterusnya. Gimana sih seorang Rudi sebagai ketua OSIS ketika ada masalah ataupun ada tantangan nih? Kayak kalau semisal emang ada masalah dalam internal ya Kang khususnya, saya juga pastinya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pengurus yang lainnya gitu Kang. Kayak kalau semisal emang masalah ini tuh harus diselesaikan sekarang juga gitu, supaya biar nanti tuh nggak berefek ke jangka panjangnya gitu. Jadi kalau cara saya sendiri untuk menghadapi tantangan pastinya tuh langsung ngobrol aja gitu sama orangnya gitu. Bagaimana mengatasi masalah ini supaya emang nggak berdampak untuk kedepannya gitu. Jadi intinya di komunikasi ya? Iya, komunikasi Kang. Nah, kemudian Rudi ini setelah istilahnya ikut di OSIS, lalu masuk ke FOJB nih. Betul Kang. Nah itu gimana? Awalnya kok bisa tertarik ke FOJB-nya? Waktu itu tuh ada kakak kelas juga ya kebetulan dari sekolah saya itu yang mengikuti FOJB gitu. Saya tuh di sana tuh tertarik gitu, soalnya waktu itu juga saya tuh pernah mengikuti kegiatan ODT Kang waktu saya SMP gitu. Saya juga kayak tertarik gitu nih buat jadi salah satu pengurus di FOJB dan alhamdulillahnya pada bulan April kemarin tahun 2024 itu tuh ada regenerasi gitu ya Kang, kaderisasi di Forum S Jawa Barat. Saya langsung gas gitu untuk join ke Forum S Jawa Barat. Kemudian wawancara, kemudian pengumpulan berkas, dan juga ada karantinanya Kang. Dan saya alhamdulillahnya gitu terpilih jadi salah satu pengurus di Forum S Jawa Barat. Nah, barangkali nih ada teman-teman yang penasaran atau mungkin istilahnya mau ikutan juga. Itu kan tiap tahun pasti ada perekrutan ya. Ada Kang. Apa sih yang harus dipersiapkan kalau mau ikutan? Kalau yang harus dipersiapkan yang pertama itu tuh kalian itu harus tahu gitu minat kalian di FOJB itu mau jadi apa. Soalnya emang kebetulan di FOJB itu terbagi ke 4 manajemen Kang. Yang pertama itu ada learning center, yang kedua itu ada media center, dan yang ketiga itu tuh ada social center, dan yang keempat itu ada business center gitu Kang. Jadi ini tuh emang kebagi ke 4 manajemen gitu Kang. Kalau semisal kalian ingin gitu tahu lebih dalam terkait leadership, kemudian kepemimpinan itu bisa ke learning center. Kemudian kalau misalnya kalian itu suka dengan berbau media gitu Kang, editing, fotografer itu bisa ke media center. Kemudian kalau misal Akang Teteh juga suka ke lingkungan gitu, itu juga bisa ke social center. Terus kalau misal emang ada nih dari Akang Teteh juga yang suka berjualan gitu ya Kang, berdagang itu juga bisa ke business center begitu Kang. Jadi ini banyak sekali ya. Jadi istilahnya bisa mewadahi apa yang diinginkan oleh siswa ya. Ya betul. Oke. Nah sekarang nih udah masuk gitu ya. Udah istilahnya dilantik dari bulan April. Gitu. Kalau untuk pelantikan itu bulan Juni. Oh Juni ya. Oke maaf. Jadi sudah melaksanakan kegiatan kemarin yang pertama ya, yaitu one day training. Dan alhamdulillah sudah sukses luar biasa. Karena antusiasnya banyak banget ya. Kita kebetulan hadir juga di sana dan istilahnya ikut senang dengan istilahnya ini teman-teman SMA tapi sudah bisa mengadakan kegiatan yang istilahnya itu kan menggabungkan OSIS ya dan Satu Garut ya. Boleh cerita tuh gimana di sana tuh ada apa aja, kegiatannya apa aja, terus gimana sih cara istilahnya mengkoordinasi sebuah acara besar gitu. Oke, kalau semisal terkait pengalamannya kemarin ya Kang untuk one day training, sebelumnya kami juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk Akang Teteh yang ada di Kabupaten Garut, karena kemarin juga alhamdulillah nembus 450 lebih peserta gitu ya Kang untuk kegiatan one day training kemarin. Dan itu tuh dilaksananya tuh di SMK 1 Garut atau di Semea. Nah, kalau semisal terkait cara ngekoordinirnya, alhamdulillah karena ini program turunan pusat ya Kang, kita juga mendapat pengarahan dari pusat gitu Kang. Jadi emang dari tiap wilayah itu tuh ada penanggung jawab dari pusatnya gitu. Dan alhamdulillah karena adanya bantuan dari sana, kita juga bisa melaksanakan kegiatan one day training kemarin gitu Kang. Kemarin itu siapa yang menjadi pembicaranya? Boleh dikasih review sedikit gitu boleh? Kalau kemarin pembicaranya itu ada Kang Adil, kalau nggak salah ya Kang. Kemarin itu leadership gitu. Kemudian alhamdulillah juga buat pesertanya itu having fun gitu ya. Soalnya emang dalam kegiatan kemarin one day training itu tuh tidak hanya seminar gitu, tapi kita juga ada fun game gitu. Jadi
pesertanya juga nggak boring gitu Kang. Jadi emang tetap kelihatan seru gitu walaupun emang seminar tapi ada fun games-nya gitu Kang. Nah, kalau ini kan istilahnya one day training ini selalu diadakan tiap tahun ya. Betul Kang. Kalau teman-teman yang istilahnya tahun ini belum kebagian, itu biasanya ada syarat khusus nggak sih supaya bisa ikut di situ atau semua orang bisa ikut? Kalau untuk one day training ini tuh untuk seluruh siswa-siswi yang ada di Kabupaten Garut Kang. Jadi mau SMP ataupun SMA itu akan teteh juga bisa mengikuti kegiatan one day training. Oke. Nah, setelah one day training, lalu apa lagi nih? Apa yang sedang dipersiapkan oleh FOJB ke depan? Kalau untuk yang sedang dipersiapkan itu pada bulan Januari itu insya Allah akan dilaksanakan kegiatan Genesis. Nah, yang dimana ini tuh sebuah perkumpulan ketua dan wakil ketua OSIS se-Kabupaten Garut. Nah, yang dimana ini tuh emang spesifiknya itu terkait minat bakat ya Kang. Yang mana nantinya tuh setelah diadakannya kegiatan Genesis ini tuh diharapkan ketua dan wakil ketuanya itu bisa mengembangkan gitu ilmu yang didapatkan dari kegiatan Genesis ini ke OSIS dari sekolahnya masing-masing gitu Kang. Jadi ini mungkin teman-teman nih ya, OSIS dan wakil OSIS ditunggu aja untuk acara selanjutnya ya. Betul. Yang istilahnya tadi minat bakat, tapi mungkin selengkapnya nanti bisa dipantengin di mana? Bisa dipantengin di IG Forum OSIS Jawa Barat wilayah 11. Iya, nanti informasi lengkap akan ada di situ ya. Nanti istilahnya ini kan sedang dibuat, nanti barangkali ada perubahan, ada penambahan, pokoknya pantengin di Instagramnya ya. Betul. Oke. Nah, tadi saya tertarik kembali lagi nih. Tadi kan terbagi ke dalam ada 4 bagian ya. Betul Kang. Kalau yang di wilayah juga sama, itu ada 4 juga. Sama Kang, ada 4 juga. Nah, sekarang untuk saat ini anggota yang di wilayah Garut udah ada berapa nih Kang pengurus? Kalau untuk pengurus yang ada di wilayah Garut itu tuh sekitar 30 orang Kang. Dan itu juga emang alhamdulillah ya untuk pengurusnya tiap manajemen juga merata gitu untuk orang-orangnya. Jadi tidak ada yang sedikit, tidak ada yang banyak gitu. Jadi emang merata gitu alhamdulillah. Itu berarti dari berapa SMA? Banyak ya? SMA berapa aja? Kalau kemarin itu tuh ada dari SMA 2, kemudian SMA 3, ada dari SMA 14, SMA 15, kemudian ada dari MAN 2, Kang. Ada dari SMA berapa gitu. Intinya mah banyak tersebar gitu. Terus yang dari Cisompet juga ada gitu. Ya? Iya. Oke. Gitu tuh pesantren. Iya, jadi istilahnya FOJB ini bisa menjadi salah satu ajang silaturahmi ya. Betul. So kalau misalkan sengaja untuk ngumpul antar OSIS kan susah sebenarnya ya. Karena OSIS kan punya kegiatannya masing-masing, punya agenda. Tapi kalau misalkan sekarang bikin sebuah acara gede, satu Garut, semua OSIS ngumpul, itu kan pengalaman yang mahal ya, saya rasa. Susah lah istilahnya kalau mau disengajain kayak gitu. Nah, dari beberapa pengalaman gitu ya, Rudi dan teman-teman, gimana sih cara mengatur ketika ada tantangan juga nih? Ini apalagi ini tantangannya lebih gede lagi mungkin. Beda sekolah, beda daerah. Gimana nih? Boleh cerita. Kalau semisal terkait tantangan gitu ya Kang, yang namanya waktu itu tuh kita juga nggak bisa untuk menghalangi gitu ya Kang. Kayak memang dari satu sekolah sama sekolah yang lainnya itu pasti kegiatannya itu beda-beda ya Kang. Nah pastinya kalau semisal emang ada kegiatan yang tidak terlalu urgent gitu ya atau mendesak, kita tuh suka mengadakan rapat rutinan, tapi ini melalui online gitu, Google Meeting. Nah kalau semisal emang kita juga dari program FOJB ini tuh suka melaksanakan kegiatan bonding Kang. Nah bondingnya itu setiap 1 bulan sekali. Oh gitu. ada ya? Secara offline iya. Jadi untuk di sisi lain untuk meningkatkan silaturahmi juga ya. Untuk memperkuat chemistry dari kita juga Kang gitu. Nah tadi kan udah disampaikan bahwa ada bonding ya. Terakhir bonding kemana bulan kemarin? Kalau kemarin itu tuh bondingnya itu ke Kebun Mawar, Kang. Oh, jadi berangkat bareng-bareng ya, sambil main, sambil istilahnya menyamakan kepala ya. Iya. Ya, keren ya. Oke. Tadi udah disampaikan bahwa di Januari itu ada Genesis, berarti masuknya ke media learning. Kalau untuk Genesis ini tuh di Learning Center. Learning Center ya, sorry, Learning Center. Berarti kalau yang lainnya apalagi nih yang akan dijadwalkan? Kan itu dari Learning Center, kemudian tadi ada bisnis, ada media. Ya. Kalau yang lainnya dari serialnya apa nih yang dicap? Kalau selain dari Learning Center ya Kang, itu tuh kalau dari Media Center itu
biasanya suka ada pelatihan jurnalistik gitu Kang. Ini tuh diadakan di setiap wilayah. Nah kemudian kalau semisal terkait sosial nanti tuh insya Allah ya Kang, untuk tahun depan kita tuh akan mengadakan kegiatan literasi gitu, yang dimana akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga literasi gitu Kang. Nah kemudian kalau semisal untuk bisnis center sendiri, kita juga ada program danusan gitu Kang. Jadi insya Allah nanti juga kita akan melaksanakan kegiatan danusan gitu. Iya, jadi Rudi ya saya sampaikan bahwa ruang terbuka untuk kolaborasi bersama Prime itu terbuka ya. Iya. Karena kita juga kan istilahnya pingin sama-sama lah istilahnya bareng-bareng. Ya seperti FOJB sebelumnya gitu. Iya Kang. Kita sering bilang mungkin yang terakhir podcast dengan kami itu adalah Mila ya, yang sekarang Mila lagi di IPB kedokteran. Betul, tuh. Kita patut berbangga juga ada Garut yang istilahnya kedokteran di IPB full beasiswa ya. Iya. Iya. Jadi istilahnya nanti misalkan ada kewirausahaan, kita kan ada bisnisnya juga Premier. Mungkin nanti bisa kita sharing. Jadi misalkan menceritakan apa sih yang menjadi kendala di bisnis, atau mungkin sesimpel istilahnya gimana sih cara ngatur pemasukan dan pengeluaran, atau gimana cara marketingnya, itu bisa jadi istilahnya bahan diskusi. Iya. Ya, jadi kita tidak tertutup, silakan aja nanti ke depannya ya. Nah, gini, Rudi, selanjutnya gimana sih seorang Rudi nih ya? Rudi kan istilahnya di OSIS padat, kemudian di FOJB itu yang wilayah Garut. Belum lagi sekolah. Iya. Ya. Gimana cara Rudi memanajemen waktunya? Oke, kalau semisal terkait manajemen waktu ya Kang, saya juga selalu kalau semisal malam harinya itu tuh untuk kegiatan besok tuh saya selalu membuat jadwal Kang di Google Calendar. Jadi misal nih dari jam 6 sampai jam 7 itu aku ngapain aja gitu. Nah jadi emang udah terstruktur gitu alhamdulillah. Nah tapi kalau semisal emang ada kegiatan yang bertabrakan, saya pasti menghadiri gitu kedua kegiatan itu. Cuman emang nggak full gitu, kayak emang sebagian-sebagian. Saya juga melihat posisi saya di kegiatan tersebut itu apakah lebih urgent atau enggak gitu Kang. Jadi jika semisalnya emang bisa diwakili, saya bisa mewakilinya gitu. Begitu. Tapi seorang Rudi ini melihat yang menjadi panutan siapa sih? Kalau untuk panutan sendiri itu tuh ada Kang Kak Jahid Ajmi Ibrahim. Dia tuh sekarang tuh lagi kuliah di luar negeri. Dia tuh waktu itu tuh memutuskan untuk gap year gitu. Dan alhamdulillahnya dia juga emang memiliki tekad gitu. Dia juga apa ya Kang? Dia itu memiliki skill bahasa yang mumpuni gitu. Jadi ada bahasa Inggris, kemudian Korea, dan itu juga sangat memotivasi saya gitu untuk belajar bahasa untuk kedepannya gitu Kang. Oke, jadi cita-cita seorang Rudi apa nih sekarang yang lagi dikejar? Kalau untuk cita-cita sendiri sih emang pengen keliling ke luar negeri ya Kang, karena emang pengen menjelajahi gitu negara-negara selain yang ada di Indonesia gitu. Kalau dari segi keakademikan pingin kuliah apa atau pingin apa nih? Kalau dari segi akademik sih pengennya di Universitas Indonesia Kang. UI ya, ambil jurusan? Ambil jurusannya itu manajemen insya Allah Kang. Manajemen ya. Kenapa manajemen? Kalau sekarang jurusannya di kelas 11 apa matematika dan apa? Kalau untuk di sekolah Rudi sendiri ini tuh untuk jurusan itu masih menggunakan IPA IPS ya. Jadi Rudi itu angkatan terakhir gitu untuk IPA IPS sekarang tuh. Berarti sekarang IPA atau IPS? Sekarang IPA. IPA ya? Oke. Ya jadi IPA. Tapi kalau misal untuk kelas 10 sekarang yang ada di SMA Negeri 2 Garut itu tuh sudah memakai kurikulum merdeka gitu. Oke, jadi pingin ke manajemen UI ya? Iya. Kenapa memilih UI, Rudi? Karena emang itu emang diimpi-impikan dari kecil sih Kang. Dan pingin spesifik ke manajemen ya? Iya. Oke, kenapa nggak HI? Biasanya HI yang diincar nih. Gak tau Kang, emang pengen manajemen aja sih. Oke, baik. Nah, sekarang mungkin ada ini nggak tips atau mungkin istilahnya yang mau disampaikan kepada teman-teman dari Rudi, barangkali misalkan ada yang masih ragu nih. Nanti kan pasti ada perekrutan atau pasti ada acara nih dari FOJB gitu ya. Apa yang mau disampaikan kepada teman-teman barangkali ya saya masuk atau enggak ya ke FOJB gitu silakan. Oke, kalau semisal terkait FOJB, ayo gitu untuk Akang Teteh kalau semisal mau join FOJB, kami juga welcome gitu ya untuk Akang Teteh yang mau join gitu, karena kami juga terbuka kepada Akang Teteh
Dan mungkin untuk program kaderisasi itu tuh tahun depan sekitar bulan April gitu. Kemudian kalau semisal keputusan Akang Teteh juga masih bimbang gitu ya mau join FOJB atau enggaknya, saran dari saya sih balik lagi ke masing-masing. Cuman kalau semisal mau terjun gitu Kang ke organisasi yang ada di luar sekolah itu tuh lebih disarankan untuk ikut FOJB karena selain emang kita mendapat relasi gitu ya Kang dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat itu tuh kita juga dapat ilmu gitu ya yang bermanfaat. Jadi itu ya mah dari FOJB juga kita bisa merancang kegiatan yang lebih luar biasa gitu intinya mah yang lebih gede dari sekolah. Oke, Kang Rudi, selanjutnya nih, apa istilahnya program-program ataupun mimpi besar dari FOJB yang akan dibawa oleh Kang Rudi nih? Oke, kalau semisal dari FOJB Kabupaten Garut ya Kang, semoga gitu untuk kedepannya FOJB wilayah 11 itu tuh bisa lebih maju lagi, kemudian bisa melaksanakan kegiatan dengan inovasi-inovasi yang lebih berkembang, kemudian jayalah intinya mah untuk FOJB wilayah 11. Oke, ya. Mudah-mudahan ya, ini istilahnya baru melaksanakan satu program, tapi kemarin alhamdulillah lancar ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Ya mudah-mudahan nih Rudi bisa membawa. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Mila ketika podcast di sini sama gitu ya. Mudah-mudahan di kepengurusan FOJB selanjutnya istilahnya ada program-program baru gitu, kemudian istilahnya tambah lebih baik, kemudian tambah memfasilitasi teman-teman OSIS gitu ya. Iya, Karena kan istilahnya Garut ini besar gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa istilahnya bergandengan tangan bareng-bareng gitu. Saling cerita, saling dukung supaya apa? Ya supaya programnya tambah bagus gitu ya. Baik Rudi, itu ya, itu juga sama doa dari Primaris ya. Semoga lebih baik lagi ya. Amin. Selanjutnya nih Rudi, saya ingin bergeser topik ke pendidikan nih, karena istilahnya ini adalah topik yang hangat selalu dibicarakan. Rudi sekarang udah kelas 11, artinya istilahnya sudah mengenyam pendidikan ya kurang lebih 11 tahun lah ya. Ya, SSD, SMP, dan SMA. Mungkin di sana Rudi sudah melihat juga berbagai perpindahan kurikulum, ganti buku, ganti sekolah, kemudian istilahnya sudah melihat cangkupan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian kemarin juga kita ada tantangan nih ketika COVID. Iya, itu merupakan Rudi kelas berapa waktu COVID? Kelas 6 itu awalnya tuh. 6 SD ya. Berarti selama hampir 2 tahun online. Iya. Ya, itu juga istilahnya menjadi tantangan baru istilahnya untuk generasi ketika COVID ya. Gimana sih seorang Rudi melihat pendidikan? Apakah ada masukan atau misalkan ada kekurangan yang mau diperbaiki? Menurut Rudi gimana? Kalau semisal terkait masukan gitu ya Kang, terkait pendidikan, apalagi kan sekarang itu kurikulum merdeka ya Kang. Walaupun emang saya belum ngerasain full gitu ya Kang terkait kurikulum merdeka, tapi saya juga selalu mendengar gitu cerita-cerita dari teman-teman saya yang berbeda sekolah gitu ya. Kayak emang kalau semisal dari kurikulum merdeka ini tuh membuat mereka tuh kelelahan Kang yang pertama. Karena emang dengan adanya P5 ini tuh mereka tuh jadinya tuh lebih hektik gitu, lebih keteteran gitu terhadap tugas tuh, belum lagi ulangan gitu ya Kang tiap minggu itu tuh kayak membuat siswa-siswi itu lebih kesulitan gitu untuk beradaptasi. Apalagi kan kalau semisal dari kurikulum 13 itu kan emang belum ada P5 ya Kang. Nah, beralih gitu ke kurikulum merdeka yang ada P5-nya itu tuh untuk adaptasinya itu perlu lebih lama lagi gitu terkait kurikulum merdeka. Kemudian untuk masukan gitu ya Kang, apalagi kalau misal terkait infrastruktur gitu ya Kang, untuk daerah-daerah terpencil gitu ya Kang, terkait literasi juga gitu, diharapkan gitu untuk kedepannya ada perpustakaan gitu untuk daerah-daerah terpencil supaya mereka juga bisa merasakan gitu fasilitas pendidikan dari pemerintah begitu Kang. Iya, jadi kesejahteraan ya istilahnya. Ini sama ya, istilahnya kita sama-sama perjuangkan ya untuk kesejahteraan baik untuk tenaga pengajarnya dan juga mungkin fasilitas sekolah ya. Betul. Istilah. Jadi tidak ada ketimpangan fasilitas di kota dengan yang di daerah. Oke. Nah selanjutnya nih, Rudi, ada pendidikan itu pasti ada sangkut pautnya dengan literasi ya, dan literasi ini sangkutan pautnya itu luas.
Gimana Rudi melihat istilahnya literasi saat ini? Apakah ada kemajuan atau ada masukan gimana Nuri? Kalau semisal literasi yang ada di Indonesia ya Kang, itu tuh masih terbilang rendah gitu. Soalnya emang waktu itu Rudy tuh pernah baca jurnal, bahwasanya kalau semisal Indonesia tuh emang rankingnya itu rendah gitu Di untuk bawah literasi ya. gitu. Iya. Soalnya ini juga ada kaitannya dengan tadi juga kayak semisal terkait infrastruktur gitu ya Kang, yang ada di perkotaan sama di daerah itu tuh emang berbeda jauh gitu. Jadi diharapkan gitu untuk kedepannya seperti daerah terpencil gitu ya Kang bisa mendapatkan akses literasi gitu yang lebih mumpuni gitu seperti yang ada di perkotaan gitu Kang. Nah, selanjutnya saya percaya bahwa seseorang itu pasti telah menemukan atau istilahnya telah membaca buku yang telah dia sukai ya. Rudi ada nggak boleh cerita satu atau dua buku yang istilahnya menginspirasi Rudi atau seneng banget nih ke buku ini dan cerita kenapa senang ke buku itu? Oke, kalau semisal buku itu tuh kemarin-kemarin tuh Rudy tuh baca buku Is It Bad Habits or Good Habits gitu oleh Kak Sabrina Ara. Jadi ini tuh buku itu menceritakan tentang bagaimana gitu cara mempertahankan kebiasaan baik dan juga mengubah kebiasaan buruk. Yang dimana ini juga kebiasaan-kebiasaan walaupun emang kecil gitu ya Kang, ini juga akan mengantarkan kita gitu untuk masa depan nanti gitu. Jadi di sana juga ada juga gitu. Kita tuh bisa nge-track gitu kebiasaan baik kita tuh apa-apa aja. Kemudian kebiasaan buruk juga apa-apa aja. Itu juga emang sangat recommended. Nemu dari mana atau siapa yang merekomendasikan buku ini? Dodi? Kalau waktu itu tuh kalau gak salah mah ada di FYP TikTok ya Kang. Aku tuh belinya di Shopee gitu. Murah. Kalau gak salah mah sekitar 30 ribuan itu tuh. Oke. Rudi, tadi jadi mungkin itu mungkin bisa jadi salah satu buku yang direkomendasikan oleh Rudi ya, karena kebiasaan ini istilahnya memberikan dampak ya, meskipun Betul. sekecil apapun gitu, itu akan memberikan dampak positif yang luar biasa ya. Selanjutnya nih, ada istilahnya masih sangkut pautnya dengan pendidikan dan literasi. Kita sering dengar nih tagline Indonesia Emas 2045 ya. Mungkin di sosial media Rudi juga sering lihat dan sering dengar lah. Seoptimis apa seorang Rudi melihat nanti Indonesia di tahun 2045? Kayak pastinya kalau semisal melihat Indonesia emas gitu ya Kang tahun 2045 itu juga merupakan 100 tahunnya Indonesia merdeka. Dan dengan banyaknya usia produktif gitu ya Kang di tahun-tahun sekarang juga saya sangat optimis gitu dengan adanya Indonesia emas tahun 2045. Apalagi dengan hadirnya gitu ya Kang FOJB gitu itu juga bisa menampung gitu minat, bakat dan juga aspirasi dari siswa-siswi ataupun pengurus OSIS dari Jawa Barat itu tuh yang dimana ini juga bisa menjadi media pengembangan mereka gitu yang dimana juga insya Allah akan berdampak baik itu untuk Indonesia Emas tahun 2045. Amin ya, ya mudah-mudahan ya ini FOJB nih se-Jawa Barat ikut berkontribusi mewadahi aspirasi dari teman-teman OSIS ya. Betul. Ya tadi harapannya karena ya ini angkatan-angkatan Rudi ini yang istilahnya nanti akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia. Iya. Gitu untuk bisa berjuang tidak hanya di istilahnya Asia Tenggara tapi dunia gitu kan. Oke. Nih, selanjutnya nih ada juga salah satu skill yang harus kita persiapkan nih Rudi. Istilahnya supaya Indonesia bisa bersaing di skala internasional, yaitu kemampuan bahasa. Salah satunya mungkin bahasa Inggris gitu. Betul. Ya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Rudi? Bahasa Inggris itu tuh sangat penting apalagi untuk masa depan gitu ya Kang. Bahasa Inggris itu merupakan fondasi yang sangat penting gitu Kang. Apalagi kalau semisal kita mau kuliah nih Kang ke luar negeri ataupun kita juga menerima beasiswa gitu untuk ke luar negeri itu pastinya salah satu caranya itu harus bisa berbahasa Inggris. Karena mengapa bahasa Inggris ini tuh merupakan bahasa internasional Kang. Jadi untuk lebih mempermudah kita juga gitu untuk komunikasi dengan orang luar negeri itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi emang bahasa Inggris itu sangat penting untuk dipelajari. Oke, baik Rudi. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman yang istilahnya sedang menyaksikan sekarang? Sekaligus closing statement dari Rudi. Silakan. Oke, untuk pesannya gitu bagi Akang Teteh, bagi yang mau join organisasi di luar sekolah gitu ya Kang,
jangan berpikir gimana-gimana untuk kedepannya, asalkan kalian bisa untuk memanajemen waktu, insya Allah kita juga bisa menyesuaikan untuk kedepannya. Dan ada rekomendasi juga untuk organisasi yang ada di luar sekolah itu Forum OSIS Jawa Barat. Dan itu juga bisa menaungi gitu minat dan bakat Akang Teteh dan juga aspirasi untuk dikembangkan di Forum OSIS Jawa Barat. Dan ini juga bisa mengantarkan kita untuk Indonesia Emas tahun 2045. Oke, makasih ya Rudi Ya, siap sama-sama Kak. untuk obrolannya hari ini. Mudah-mudahan mimpi-mimpinya terwujud tadi ke Amin. UI ya. Ya. 1 tahun lagi nih kita dipersiapkan sama Rudi. Semoga keterima di sana. Amin. Kang. Kemudian OSIS 2 Garutnya juga Ya. ya dengan berbagai macam program yang nanti akan dilaksanakan. Semoga lancar, sukses. Amin, Kang. Dan yang terutama mungkin FOJB ya. Salam ke teman-teman semua ya. Semangat berkreativitas, semangat istilahnya memberikan dampak untuk masyarakat ya. Nuhun ya Siap, Rudi ya. amin Kang. Sama-sama Kang. Baik teman-teman, itulah Rudi dari Forum OSIS Jawa Barat wilayah 11. Terima kasih.